Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu benda nih yang berkaitan erat dengan anak-anak. Nah, apakah itu? Tema kita pada hari ini adalah seni dekor balon. Jadi balon yang dikreasikan sebenarnya bisa jadi apa nih ya? Nah, kita akan bahas langsung oleh ahlinya, yaitu bersama dengan Bang Deddy Kurniawan. Halo Mbak, Halo, pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Bersemangat nggak? Bersemangat. Bersemangat. Karena masih pagi kan? Karena masih pagi. Semangat pagi. Sampai akhir hari dong harus bersemangat, Iya, pagi doang. karena sampai malam pun juga harus semangat pagi. Harus semangat pagi, walaupun gimana pun keadaannya pokoknya harus semangat. Iya, siap, bener Mbak. Bang, boleh tahu nggak sih asalnya dari mana? Asal saya asalnya Bengkulu. Bengkulu. Jadi basic saya ini backgroundnya adalah guru di salah satu taman kanak-kanak ya, guru TK. Oh, guru TK. Iya, di Bengkulu. Jadi karena memang dulu ngambilnya PG PAUD kuliahnya. Jadi setelah selesai mengajar di TK gitu. Oke, jadi sekarang kegiatannya selain buka usaha dekor balon ini juga mengajar. Mengajar, kesehariannya mengajar. Kesehariannya sebenarnya. mengajar. Malah ini yang sampingannya Ini yang ya. sampingan. Nah, ini unik sekali pemirsa ceritanya. Gimana Bang? Ceritain dong pemirsa, awalnya bisa membuka usaha dekor balon. Oke, sebenarnya itu ketidaksengajaan Mbak. Oke. Jadi pada saat tahun 2017 itu kami ada satu event ya, saya lupa eventnya apa. Jadi pada saat itu kami agak kesulitan untuk membayar sebuah party planner untuk mendekor tempat tersebut di sekolah kami gitu kan. Jadi akhirnya kami harus berpikir gimana caranya, apalagi guru-guru TK itu kan memang harus dituntut kreatif ya. Jadi berpikir gimana caranya kalau misalkan kita ini dekor sendiri, cari bahannya sendiri, ngebuatnya sendiri, dan akhirnya memang ya tercapai gitu kan. Akhirnya kami bisa melaksanakan hal tersebut menggunakan media balon ya. Pada saat itu kami memilih untuk balon, merangkai balon gitu. Nah dari 2017 sampai sekarang itu akhirnya dari ketidaksengajaan tersebut berlanjut sampai sekarang. Berlanjut. Ya? Akhirnya itu kan rumit juga ya kalau dilihat-lihat kan ya. Perlu apa ya, ide-ide kreatif. Terus juga untuk menyatukan satu balon dengan balon lainnya agar menjadi indah, punya nilai estetikanya, itu kan juga bukan hal yang mudah. Bener Mbak. Nah itu gimana waktu awal coba dekor itu Bang? Jadi kalau misalkan mendekor balon itu memang agak sedikit tricky Mbak ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan orang melihat itu kan pasti gampang pelintir sini udah jadi kan. Aku bisa ngomong itu kalau pernah cobain dan akhirnya aku nyerah, enggak deh. Jadi yang pertama itu poinnya adalah jenis balonnya. Kalau jenis balonnya itu premium, bagus gitu kan, mudah untuk melintir, pokoknya nggak gampang pecah gitu kan. Terus untuk masalah ide Mbak, memang karena kami awalnya ketidaksengajaan, jadi memang otodidak ya. Pada saat itu 2017 kami cuma mengandalkan platform YouTube untuk melihat bagaimana sih cara membuat sebuah karakter, hewan atau dan lain-lain gitu kan. Nah setelah 2018 ini yang unik nih, saya tergabung di ada namanya itu Indo Balon Artist Club. Indo Balon Artist Club. Iya, itu ada komunitasnya. Jadi di Instagram itu ada. Jadi itu adalah sebuah wadah untuk semua seniman balon yang ada di Indo gitu kan, dikumpulin jadi satu di situ. Jadi adalah tempat saling Mbak ya, saling sharing gitu kan. Apalagi mereka sering mengadakan live gitu, live streaming. Jadi teman-teman se-Indo ini bisa mencuri, mencontek dan belajar sharing gitu kan, bagaimana cara membuat sebuah karakter, terus gimana sih caranya supaya balon ini tidak mudah pecah, bisa tahan lama gitu, semua dibahas di situ. Ada triknya semua Ada berarti ya. triknya semua. Oke, jadi yang awalnya nih guru TK. Karena untuk menghemat budget ya. Menghemat budget itu awalnya Mbak. Awalnya. Nggak taunya buka pintu rezeki lain iya, ya. Benar sekali. Alhamdulillah ya. Ini pertama kali mendekor di mana Bang? Waktu awal-awal. Di luar TK ya maksudnya ya? Customer pertama maksudnya Mbak ya? Iya, customer pertama. Itu di salah satu ulang tahunnya anak murid saya.
Oh, kalau tidak iya, salah. iya. Iya. Setelah itu berlanjut lagi di acara event-event karena saya memang guru TK gitu kan. Jadi ruang lingkup kami itu customernya memang dari pendidikan semua Mbak, dari sekolah-sekolah lain, ada yang dari dinas juga kan minta untuk dekor ini nih, ada event gitu. Udah tergambar sini Tergambar, ya. iya benar. Oke. Nah, itu waktu customer pertama memang udah ada labelnya kah gitu atau masih dari Oke. kayak ya udah bantuin Iya, gitu loh. Jadi awalnya itu setelah kami berhasil mendekor Iya. tempat kami sendiri, maksudnya di sekolah itu kan, akhirnya ada salah satu wali murid minta tolong untuk mendekor backdrop ulang tahun anaknya di rumahnya gitu kan. Sebenarnya pada saat itu kami tidak mematok harga ya, apalagi ini kan anak murid kami sendiri gitu Iya. kan. Kami cuman membantu, ya udah baik Bunda gitu kan, kami tolong, kami dekorasi sampai sedemikian rupa. Tapi setelah itu wali muridnya yang memberikan Oke. itu tadi. Jadi dari sejak itulah sudah mulai mengkomersilkan. Mulai kepikiran ya. Mulai kepikiran kayaknya Peluang lumayan nih, nih ya kalau iya. misalkan ada beberapa customer yang minta gitu kan, lumayan gitu. Itu dari tahun 2017 sudah lama 2017, juga tuh. Ya, awalnya kan guru-guru. Guru-guru. Sampai sekarang timnya masih guru-guru. Masih Masih solid 5 ya. orang solid. Berapa orang? 5? 5 5 orang. Itu belajarnya dari YouTube, Dari YouTube awalnya ya. awalnya. Terus sekarang ada kayak pembekalan lain gitu nggak sih, Bang? Pembekalan kalau misalkan di 2015 atau 2016 itu saya pernah ngikut salah satu pelatihan. Memang ada pelatihannya? Ada, itu kemarin kalau tidak salah salah satu universitas yang mengadakan prodinya ya PG PAUD gitu kan. PG PAUD. Jadi memang ngajarin guru-guru PAUD untuk berkreasi gitu kan. Itu di 2016. Cuman pada saat itu saya belum kepikiran bahwa ini nih peluang gitu kan. Nah, jadi problemnya itu ya di saat 2017 kami agak susah untuk mengeluarkan budget untuk mendekor gitu kan. Akhirnya kepikiran yaudah kita buat sendiri, dan sampai sekarang alhamdulillahnya banyak juga yang mesen gitu. Luar biasa sekali. Karena guru-guru TK ini memang biasanya kreatif-kreatif Iya, semua. Alhamdulillahnya ya. Jadi jeli nih tadi ya, Iya, jeli. melihat ya. Jeli melihat peluang lah ya. Jeli ya melihat peluang, akhirnya udah deh jadi gitu ya. Tapi kalau ngelihat mulai tahu pengelompokannya, ini balon bisa dipakai untuk dekor, ada balon yang nggak bisa dipakai. Ada. Oh, ada. Jadi sebenarnya itu memang ada beberapa istilah-istilahnya Mbak balon itu. oke. Tapi kalau secara awam gitu ya, maksudnya bisa lihat ini balon yang kualitas premium atau enggak itu. Biasanya kalau balon yang bagus itu dia nggak ada namanya powdernya. Jadi Nggak ada powder. Oh, yang kalau kita pegang tuh ada rasa ada debu kayak gitu ya. bubuk-bubuk itu kan. Itu biasanya mudah pecah. Jadi kita lihat juga ketebalan dari balon tersebut. Cuman yang bagus itu kalau menurut saya memang balon yang tebal, terus bentuknya itu glossy. Kalau glossy itu jarang pecah. Tapi kalau misalkan balonnya itu warnanya matte atau doff gitu kan, Rentan kebanyakan enggak semua, memang kebanyakan sering pecah gitu. Oke. Jadi kalau untuk digunakan saat mendekor ada jenis-jenis tersendiri berarti ya? Iya, ada. Memang dicari seperti itu. Iya, ya? kami cari yang bagus lah, maksudnya yang premium, supaya nanti customer itu juga nggak kecewa kan. Masa baru dipasang 1 jam misalnya udah pecah tap gitu kan, kita juga nggak enak kan. Apalagi biasa mendekor itu kan beberapa jam sebelum event tersebut dimulai gitu. Oke. Kalau untuk mendekor itu biasanya pakai berapa balon sih, Bang? Kalau misalkan mendekor itu tergantung juga apa yang didekor, Mbak. Bentuknya ya? Bentuknya. Biasanya apa yang bentuk? Kalau misalkan permintaan customer itu kebanyakan dia minta buat semacam gate ya, atau kayak gerbang gitu kan, oke, itu iya. yang bentuknya spiral. Terus yang kedua ada untuk di banner di dinding, atau misalkan ada satu backdrop ulang tahun yang bentuknya kotak, jadi harus dilingkarin sama balon. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak Iya, gitu. Nah itu biasanya paling sering nih Nggak. dipakai berapa balon sih? Sekali kami mendekor itu biasanya 2 atau 3 bungkus lebih lah. Iya, satu bungkusnya itu ada yang isinya 100, Wow, ada yang banyak isinya 70, itu tergantung juga ini mereknya kan gitu. Tapi kalau misalkan dirata-ratain sekitar ya 300 balon lah. Itu udah sama yang balon cacing-cacing itu kan. Udah itu semua. Itu biasanya pengerjaannya berapa lama, Bang?
Pengerjaannya tergantung orangnya. Tergantung mood. Iya, Ya. bukan tergantung mood. Enggak ya. Maksudnya kalau misalkan ya kami kan melihat juga nih, misalkan kami Iya. disuruh mendekor, eventnya ini masih lama nih, misalkan ya, masih beberapa jam lagi atau misalkan besoknya gitu kan. Jadi ngerjainnya ya kadang santai, yang penting beres gitu kan, selesai rapi gitu. Tapi kalau misalkan memang harus cepet, itu biasanya 1,5 sampai 2 jam. 1,5? Udah beres. Iya. Cepet ya, tapi Iya, karena menurut aku kan yang awam Heeh. soalnya ya, kan cepet juga sampai 300-an balon. Iya, karena dari 5 orang itu tadi, Mbak, kami bagi-bagi tugas. Ada job desk-nya masing-masing kan. Ada 2 yang harus niup balon pakai mesin, Iya. ada yang satu ngerakit, satu lagi ada yang masang gitu. Jadi cepet, tektoknya cepet gitu. Karena bagi tugas itu Iya, ya. karena bagi tugas itu tadi. Oke. Ini kalau lihat apa ya, kalau kita lihat gitu kan, Mm-mm. kalau ngelihat orang kerjanya gampang, tapi ketika terjun langsung ini susah. Awalnya saya pikir juga gampang 2017. Oh iya? Mbak. Iya. Terus ketika coba, apa sih, cuman melintir-melintir balon, pasang Iya. sana sini beres gitu kan. Iya. Tapi ternyata oh berarti memang harus ada triknya, tricky gitu kan. Harus wajar lah ada ya harga kesabaran. party planners gitu. Iya. Dari situ juga saya berpikir bahwa Ya udah. kami tidak sanggup membayar party planner tuh, ya memang bukan balon yang kami bayar, tapi effortnya gitu. Iya benar sekali. Oke Bang, sekarang kita jeda dulu ya Bang ya. Oke, siap, Nanti kita Mbak. lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.